Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Askia, NPM 201540110003, Prodi D3 Kebidanan, semester 1, Distrik Bina Husada Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai anatomi kardiovaskuler dan sistem sirkulasi darah pada janin, yang merupakan tugas dari mata kuliah anatomi fisiologi, yang mana sama seperti yang telah saya sampaikan minggu kemarin, kardiovaskuler merupakan peredaran darah pada jantung, yaitu yang mana kardio merupakan jantung dan vaskuler merupakan peredaran darah. Kalau minggu lalu kita telah membahas atau mempelajari tentang sirkulasi darah pada orang dewasa, sekarang kita akan membahas atau mempelajari tentang sirkulasi darah pada janin. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan kembali sedikit mengenai jantung, di mana jantung ini merupakan organ muskular atau berotot pada rongga toraks yang berfungsi sebagai pemompa darah, yaitu memompa darah melalui pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang, di mana jantung di sini terdiri dari 3 lapisan, 4 ruang, dan 4 katup. Yang pertama adalah lapisan jantung, yaitu terdiri dari yang pertama ada epikardium, lapisan paling luar, yang kedua ada miokardium, lapisan tengah, dan yang ketiga ada endokardium, lapisan paling dalam. Yang selanjutnya ada ruang jantung, itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada atrium dextra atau atrium kanan, yang kedua ada ventricle dextra, yang ketiga ada atrium sinistra atau atrium kiri, dan yang keempat ada ventricle sinistra. Yang selanjutnya ada katup jantung, di mana katup jantung di sini dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama ada katup atroventrikular, yaitu katup yang menjadi pemisah antara atrium dan ventricle, di mana katup ini terdiri dari katup tricuspidalis dan katup mitral. Dan yang kedua ada katup semilunar, di mana katup ini merupakan katup yang menjadi pemisah antara ventricle dan arteri, di mana katup semilunar ini terdiri dari katup pulmonalis dan katup aorta. Baiklah, yang selanjutnya ada aliran listrik jantung, di mana terdiri dari S anode, di mana S anode ini mampu mengeluarkan infus sebanyak 60-100 kali per menit. Yang selanjutnya ada AV node, di mana AV node ini mampu mengeluarkan infus sebanyak 40-60 kali per menit. Dan yang terakhir ada serabut Purkin, di mana serabut Purkin ini mampu mengeluarkan infus sebanyak 20-40 kali per menit. Yang selanjutnya ada konduksi atau penghantar listrik jantung, di mana secara sistematis ini dimulai dari S anode menuju AV node, menuju bundle His, menuju ring bundle branch, menuju left bundle branch, dan berakhir pada serabut Purkin. Baiklah, yang selanjutnya ada sirkulasi darah pada janin, di mana sirkulasi darah pada janin ini berbeda dengan sirkulasi darah pada orang dewasa, karena paru-paru janin belum berkembang, sehingga oksigen atau O2 diambil melalui perantara plasenta. Oleh karena itu, sirkulasi darah pada janin ini ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada foramen ovale, yaitu di antara kedua atrium. Yang kedua ada ductus arteriosus Bartoli, yaitu antara arteri pulmonalis dengan aorta. Yang ketiga ada ductus venosus Aranti, yaitu di dalam hepas menuju ke vena cava inferior. Dan yang keempat ada pada umbilikus, terdapat 1 vena umbilikus dan 2 arteri umbilikus. Yang selanjutnya ada jalur peredaran darah janin, ini dimulai dari plasenta, masuk ke vena umbilicalis, masuk ke liver atau hati, masuk ke ductus venosus Aranti, masuk ke vena cava inferior, masuk ke atrium kanan, masuk ke foramen ovale, masuk ke atrium kiri, masuk ke ventricle kiri, masuk ke aorta, masuk ke kepala, lengan, dan toraks kaki, masuk ke arteri umbilicalis, dan kembali lagi ke plasenta. Dan yang terakhir ada proses sirkulasi darah pada janin. Ini dimulai dari darah yang kaya akan oksigen atau O2 dialirkan dari plasenta ke janin melalui vena umbilicalis yang terdapat di dalam tali pusat, di mana jumlah darah yang mengalir di dalam tali pusat ini sekitar 500 ml per menit.
melalui vena umbilicalis, memasuki liver atau hati melalui ductus venosus aranti, darah masuk ke dalam vena cava inferior bercampur darah yang kembali dari bagian bawah tubuh, di mana darah yang terdapat pada vena cava inferior masuk ke atrium kanan, kemudian sebagian besar darah dialirkan ke atrium kiri melalui foramen ovale. Sebagian kecil darah dari atrium kanan masuk ke ventrikel kanan bersama-sama dengan darah yang berasal dari vena cava superior, di mana darah yang terdapat pada ventrikel kanan masuk ke paru-paru. Karena paru-paru belum berkembang, maka darah yang berada pada arteri pulmonalis dialirkan menuju ke aorta melalui ductus arteriosus botali, di mana darah yang masuk ke paru-paru ini bukan untuk pertukaran gas, tetapi untuk memberi makan paru-paru yang sedang berkembang atau sedang tumbuh. Darah yang terdapat pada atrium kiri masuk ke ventrikel kiri dan diteruskan ke seluruh tubuh melalui aorta. Selanjutnya, darah yang terdapat pada aorta, darah yang kaya akan karbohidrat, kembali ke plasenta melalui arteri umbilicalis untuk mengadakan pertukaran gas yang selanjutnya. Selanjutnya, sirkulasi darah janin akan berulang kembali menerima nutrisi dan oksigen atau O2 melalui ductus venosus aranti menuju ke vena cava inferior yang kaya akan karbohidrat dan oksigen. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan dalam penyebutan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.